Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Hari ini kita sudah bersama dengan Pak Fahri, salah satu petambak udang di daerah Trisik, Kabupaten Kulon Progo. Mungkin dengan Pak Fahri bisa perkenalan terlebih dahulu, Pak. Pak. Assalamualaikum, saya Fahri, saya petambak di Himorenggo, Kulon Progo. Pak Fahri ini sudah budidaya udang di sini kurang lebih berapa tahun, Pak? 2016 sampai sekarang, ya. jadi sekitar berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya, Pak? Iya. Kemudian dulu untuk prosesnya, Pak, kan mungkin Bapak juga belum mempunyai petak tambak di sini ya, Pak? Iya. Mungkin dulu di sini juga masih dalam bentuk pasir gitu. Itu prosesnya dulu Pak Fahri ketika mau budidaya tambak di sini seperti apa, Pak? Perizinan dan lain sebagainya. Kebetulan pas saya budidaya di sini udah ada petakannya, Mas. Udah ada Jadi petakan. saya meneruskan punya temen karena dia pindah lokasi, saya melanjutkan budidaya udang itu di lokasi sini. Jadi masalah perizinan dan lain-lain, penyiapan tempat kita udah dari tinggalan dari teman itu. Oper gitu ya, Pak? Oper gitu. Gitu Jadi ya. kita pakai setelah ada petakannya Ya. dari tahun 2016 itu. Kalau untuk di sini yang dibudidayakan udang faname atau apa, Pak? Untuk budidaya khusus udang faname. Faname ya. Iya. Terus untuk sistem perawatannya seperti apa, Pak? Kalau Dengan perawatan kalau kita pakai sistem semi intensif, Mas. semi intensif. Iya, dengan budidaya yang density sekitar 150 sampai 200 per meter persegi. Jadi dengan kolam ini 1.500 kita tebar di 200 sampai 250 ribu. Kalau pakannya udang ini dari apa tuh, Pak? Pakannya? Kalau pakan dari pelet, pelet, terus itu udah ada pabrik yang menyediakan pelet udang. Misalkan gini, Pak, Bapak punya satu petak tambak udang, itu kemudian ditabur benih udangnya katakanlah 150 ribu. Yeah. Itu operasional dari awal sampai panen bagaimana, Pak, kira-kira, Pak? Dari sisi pembiayaan. Kalau operasional kira-kira berapa ya? Angka sekitar 100-an, Mas. 100 satu juta, ya? kali budidaya. Ya. Kebutuhan pakannya berapa, Pak? Dengan taburan 150, dengan target kita hasil bisa di angka 4 ton sampai 5 ton. Kebutuhan pakan di 5 ton sampai 6 ton. 5 ton. 5 sampai 6. Kadang soalnya budidaya itu kita punya target di umur 120 hari. 120 hari. Tapi di tengah jalan kadang ada masalah terus harus diangkat sebelum 120 hari. Ya. Jadi kalau target kita di 6 ton itu di angka sampai 120 hari. 120. Tapi sebelum itu kadang kita udah panen, makanya saya kasih estimasi antara 5 sampai 6. Kalau rata-rata memang di sini panen nyampe 120 hari atau sebelumnya udah panen, Pak? Kalau yang siklus sebelumnya ini kita di umur 90 hari panen. 90 hari panen. Dan kemarin satu petak itu yang kolam ini Ya. bisa di angka 3 ton, 3,2 ton. Ya, Pak, ini kan saya lihat di sini pakai apa ya? Pakan otomatis ya, Pak. Ada auto feeder ya. Iya. Jadi kelebihannya apa, Pak? Auto feeder kita lebih menekan ke FCR, Mas. Jadi sebelum pakai auto feeder kita untuk pakan bisa FCR 1,5, 1,6. Kalau dengan auto feeder kita kemarin bisa 1,2. Bahkan yang kolam lain di tempat saya yang tempat lain itu bisa 1:1. Jadi 1 ton makan bisa keluar 1 daging udang. Daging udang ya. Iya. Jadi lebih efektif ya. Iya. Tujuannya itu karena kita percepatan pertumbuhan dan efektif di pakan.
Karena dengan FCR, dengan auto feeder kita target bisa pakan 24 jam. 24 jam. Nah, karena bisa kita setting di pakan itu keluar di 24 jam. Sementara kalau manual kita cuma pakan 4 kali sehari dengan jam-jam tertentu yang terjadwalkan. Terus kalau berbicara budidaya udang ini kan katanya riskan ya. Jadi Iya. banyak faktor yang menyebabkan gagal dalam budidaya udang. Iya. Ini kalau menurut pengalaman Pak Fahri sendiri, apa sih Pak faktor-faktor yang membuat udang ini riskan Pak? Banyak faktor yang buat resiko di udang itu terlalu tinggi. Ya, Satu faktor alam, faktor alam. cuaca. Cuaca. Karena cuaca panas atau cuaca hujan itu beda perlakuan di tambak udang. Kalau panas gimana Pak? Kalau panas kita cenderung air salinitas lebih tinggi karena terjadi penguapan di Ya. kolam dan salinitas naik terus. Dan itu kita harus butuh treatment khusus, misalnya penambahan air tawar. Tambahan air tawar. Kalau di musim hujan kita ada kendala di salinitas turun. Karena ada penambahan air hujan, salinitas turun dan otomatis kita harus menaikkan salinitas di situ. Dan pengaruh ke yang lain-lain, parameter yang lain kayak pH, alkalinitas juga ikut terpengaruh kalau musim hujan. Dan kita harus pinternya di situ. Oke, ya. Itu dari kendala cuaca. Kalau dari penyakit banyak, karena di udang kita ada banyak penyakit Mas. Jadi dan itu resikonya tinggi. Dengan kematian udang itu pernah saya itu pas budidaya ada penyakit yang tadinya dari 2 kilo, besoknya ke 5 kilo, besoknya 10 kilo, besoknya lagi udah 30 kilo. Dan di saat itu Harus panen. harus diangkat dan dipanen. Misalkan itu belum waktunya panen tapi udah mati masal, apa tetap dipanen Pak? Ya karena kita mengantisipasi risiko yang lebih tinggi, karena dengan kita tahan dengan kematian banyak, nanti kerugian kita tambah banyak. Karena kadang mending kita angkat dengan ya masih rugi, tapi nggak sebanyak kalau kita tahan lama-lama. Kalau untuk pemasaran, Kalau nggak kita atasi secara cepat, itu bisa cepat menyebar dan efeknya bisa kematian massal. Nah, di situ resiko yang paling besar di situ. contoh penyakitnya apa Pak itu Pak? Pak? Ada EHP, EHP. AHPND, white faces, dan masih banyak lagi penyakit di udang. Itu kalau karena penyakit itu di sini pernah kematian paling banyak berapa kilo Pak? Nyampe berapa kilo? Pernah saya itu pas budidaya ada penyakit yang tadinya dari 2 kilo, besoknya ke 5 kilo, besoknya 10 kilo, besoknya lagi udah 30 kilo. Dan di saat itu Harus panen. harus diangkat dan dipanen. Misalkan itu belum waktunya panen tapi udah mati masal, apa tetap dipanen Pak? Ya karena kita mengantisipasi risiko yang lebih tinggi, karena dengan kita tahan dengan kematian banyak, nanti kerugian kita tambah banyak. Karena kadang mending kita angkat dengan ya masih rugi, tapi nggak sebanyak kalau kita tahan lama-lama. Kalau untuk pemasaran Pak, di sini udangnya biasanya size berapa Pak? Yang sering rata-rata dihasilkan? Untuk pemasaran kita, saya contohkan yang terakhir ya Mas. Ya, boleh Pak. Itu bisa size 40 udah kita angkat. 40. Jadi sekilo isi 40 ekor. Itu udah kita angkat, yang itu pun sebenarnya belum sesuai ideal, target. ya? Oh, iya. Karena target kita di size 30 atau kepala 2. Cuman karena ada masalah di kematian, ada penyakit, kita angkat sebelum waktunya. Harga jualnya berapa Pak kalau udang per kilonya Pak? Dari tambak gini? Untuk harga udang itu tergantung size Mas. Tergantung size. Dan tergantung harga pasaran saat ini. Karena di pasaran udang itu beda minggu, seminggu besok atau seminggu yang lalu, itu harga udah beda-beda. Ya? Jadi standar kita pakai size 100. Jadi per kilo isi 100 itu
dengan standar harga berapa. Kalau saat ini kayaknya sekilo isi 100 itu harga 50.000. 50.000. Dan semakin besar udangnya, Makin mahal ya Pak ya? semakin tinggi harganya. Tapi untuk saat-saat ini, maksudnya di 6 bulan terakhir ini harga agak turun jauh, Mas. Bapak pernah ini punya pengalaman punya berapa kita atau Pak? Ini Pak totalnya Saya Pak? punya 7, Yang itu kok semua aktif Pak? aktif semua. Karena kan saya melihat di daerah Trisy ini banyak tambak kosong Pak. Tadi Iya, banyak Mas. yang tumbang. Iya. Pernah punya pengalaman seperti itu Pak? Pernah, Mas, pernah. Saya berkali-kali ngalamin kegagalan di panen. Tapi buat saya itu bukan halangan, tapi buat gimana saya bisa lebih meningkatkan kualitas budidaya saya, jadi biar hasil tetap bisa sesuai harapan. Perlu berapa tahun Pak? Dari 2016 itu sampai sekarang ya bisa dibilang sudah stabil ya Pak Fahri ya dalam menekuni udang ini. Berapa tahun Pak perjalanan bisa sampai stabil di level sekarang ini? Saya itu dulu sama sekali nggak tahu udang, Sama Mas. sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu masalah budidaya udang. Iya. Dan 2 tahun pertama pun saya pakai orang yang ngurusin. Oh ya, Ada anak tambak, Iya. ada teknisi yang mengawasi masalah budidaya. Dan di situ 2 tahun itu mengalami kegagalan terus. Selama 7 siklus saya gagal terus. Rugi terus Pak. Rugi terus itu. Saya awalan mulai itu rugi terus, baru setelah itu saya mulai belajar di udang, saya mulai tangani sendiri, saya belajar dari YouTube, saya belajar dari teman, saya belajar dari senior-senior yang udah pengalaman banyak, baru di situ saya bisa meningkatkan kualitas budidaya saya. Sampai sekarang masih, alhamdulillah bertahan gitu. Kalau di udang ini operasional paling mahal apa Pak? Pakan Operasional paling mahal itu di pakan. Pakan ya? Ya. Bisa satu siklus berapa puluh juta Pak? Kira-kira Misalnya dengan taburan 150. 150.000. Kemarin terakhir kita taburan 250.000 ya Mas. Ya 250.000. Satu kolam ini. Ya. Itu berapa ya? Saya kok lupa ya. Sekitar 6 ton pakan. 6 ton. Padahal per tonnya 17 juta. 17 juta. Per tonnya Pak? Iya. Lumayan juga tinggi. Jadi operasionalnya. biaya paling tinggi di pakan ya? pakan. Per ton 17 juta. Untuk merek yang saya pakai. Untuk merek yang Karena dipakai. merek lain Ada beda beda-beda, harga, iya. beda harga. Karena harga pakan tergantung kandungan proteinnya. Iya. Semakin tinggi kandungan protein semakin mahal. Semakin mahal. Dan beda merek juga beda harga. Kalau kincir Pak, kincir gimana Pak? Listriknya nggak terlalu mahal tuh Pak? Kalau listrik dengan 2 kolam yang ini yang Iya. dengan kincir listrik 8 titik itu sekitar 1 bulan 6 sampai 7 juta 6 sampai 7 juta. untuk 2 kolam. Iya. Tapi karena saya pakai diesel juga Mas, Oh, pakai jadi diesel juga. Jadi ada- nggak semua pakai listrik. Saya pakai ada kincir listrik, ada kincir diesel. Iya. Ya, kalau diesel mungkin lebih mahal ya Pak ya? Solar ya? Diesel solar lebih mahal jatuhnya. Jadi per bulannya kalau dihitung listrik sama solar lebih mahalan di solar. Ini kalau bicara budidaya pasti ada suka dukanya ya Pak? Kalau Iya. dukanya dulu aja Pak, apa Pak? Dari Pak Fahri, Dukanya- dukanya. Di budidaya. Iya. Kalau ada masalah Mas. Ada masalah? Masalah, terus ada kematian dan kita susah mengatasinya, itu yang buat saya ada kekhawatiran nanti keuntungan Iya. bisa nggak dapet, bisa rugi malahan gitu Mas. Kalau sukanya, Pak. kalau pas kita sesuai target, jadi dengan hasil sesuai target yang kita harapkan, itu emang di udang hasilnya Tinggi sangat ya, bagus. tinggi Mas. Karena di udang dari biaya operasional semua sama hasil
hasil panen bisa sampai 100 sampai 200%. 200% ya? Bisa sampai. Dengan budidaya maksud saya yang benar-benar maksimal. Maksimal. Hasilnya itu bisa sampai 200% dari modal kita. Operasionalnya ya. Operasional. Terus kalau misalkan gini Pak, Bapak melihat sekarang budidaya udang di daerah sini, kira-kira kalau misalkan ada masyarakat atau orang lain yang ingin budidaya udang, kira-kira prospeknya gimana Pak? Untuk prospek, kalau yang prospeknya masih bagus Mas. Prospek masih bagus. Karena kebutuhan masih banyak. Maksudnya di udang kita pemasaran lebih gampang daripada Udah ada yang ambil ya Pak? Langsung udah ya? ada yang ambil daripada kita budidaya di ikan mungkin. Karena kalau di ikan kita harus udah punya langganan duluan. Ya. Tapi kalau di udang banyak supplier yang nyari karena hasil masih kurang banyak. Jadi kalau di prospeknya masih sangat bagus kalau di budidaya udang. Oke, mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Yeah. Kami melihat kolam udangnya Pak Fahri ini udah sangat bagus ya, menggunakan ya mengadopsi perkembangan teknologi lah. Yeah. Ke depan mungkin ada pengembangan lagi Pak? Ada Mas. Direncanakan mungkin Pak Ada yang Fahri, direncanakan, target jadi apa, Pak? kita bisa lebih memantau kondisi air. Ada kemarin alat yang buat untuk mengetahui apa kualitas air. Ada alat sendiri yang dia real time bisa ngecek 24 jam. Dan buat sekarang masih belum karena alat itu mahal. Mahal ya? Iya, iya. Mahal. Oke, mungkin inilah tadi sedikit wawancara kita dengan narasumber petambak udang Pak Fahri. Tentunya ini informasi yang sangat berguna buat teman-teman semua ketika ingin ya mungkin berbudidaya udang di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, bisa banget nanti di komen-komen aja di kolom komentar. Ya, kita akan bantu menjawabnya. Jangan lupa subscribe ya. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.